Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apa? Sesuatu terjadi pada singa emas bermata tiga? Penatua Swan bertanya dengan nada tak percaya. Statusnya di dalam hutan sebanding dengan Ditian. Ditian mendus dingin dan awan gelap di langit tampak menjadi lebih suram dari sebelumnya. Kecuali jika sesuatu terjadi pada binatang keberuntungan, mengapa kau pikir aku akan berusaha keras untuk memulai perang? Menurutmu mengapa aku akan mempertaruhkan nyawa saudara-saudaraku untuk memulai perang seperti ini? Beberapa hari yang lalu, aku merasakan aura kematian, binatang keberuntungan. Naga hitam besar yang berputar di dalam awan gelap berhenti ketika dia mencapai kata-kata terakhirnya, dan dua bola emas berkilau cemerlang. Itu adalah matanya. Tubuh asli dewa binatang Ditian adalah Raja Naga Hitam bermata emas yang memiliki lebih dari 800.000 tahun kultivasi. Darah naga hitam adalah yang paling murni di samping naga emas dan naga perak, dan Ditian kemungkinan adalah satu-satunya makhluk hidup di seluruh benua yang merupakan naga hitam berdarah murni. Dia telah hidup selama 800.000 tahun yang panjang dan dia telah melihat hampir setiap perubahan yang terjadi pada benua. Setelah aura yang kuat itu dilepaskan, Penatua Swan merasa kulit kepalanya tegang, bahkan dengan peringkat kultivasinya. Binatang keberuntungan sudah mati. Penatua Swan menarik nafas dingin. Jika itu yang terjadi, hutan Stardo akan memiliki alasan yang bagus untuk meluncurkan gelombang monstros seperti ini. Binatang keberuntungan terlalu penting karena dia terhubung dengan masa depan dari seluruh hutan, dan dia sangat bermanfaat bagi peluang binatang roh untuk menembus kemacetan. Kali ini mereka adalah masalah besar. Penatua Swan menarik nafas dalam-dalam. Cahaya kuning di sekitar banteng Toti yang saleh menjadi lebih kuat pada saat yang sama ketika dia berkata, "Aku sangat menyesal Ditian bahwa binatang keberuntungan sudah mati. Namun binatang keberuntungan selalu berada di hutan Stardo, dan dia secara pribadi dilindungi oleh beberapa individu terkuatmu. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Apakah kamu mengatakan bahwa seseorang berhasil membunuh binatang keberuntungan dari bawah perlindunganmu?" Keganasan yang berasal dari tubuh Ditian sedikit surut. Dia bergumam dengan dingin, "Tentu saja tidak ada yang bisa membunuh binatang keberuntungan di dalam hutan. Status binatang keberuntungan di hutan Stardo melampaui segalanya, dan bahkan aku tidak mau menahannya secara berlebihan. Belum lama ini dia menggunakan tubuh palsu dalam kultivasi tertutupnya, sementara tubuhnya sendiri diam-diam menyelinap keluar dari hutan. Dia seharusnya memasuki dunia manusia, dan bahkan individu seperti kita tidak akan mengganggunya ketika dia berkultivasi tertutup. Siapa yang mengira berita menyedihkan seperti ini akan datang beberapa hari yang lalu? Binatang keberuntungan singa emas bermata tiga telah meninggalkan hutan Stardo dan telah meninggal di dunia manusia." Penatua Swan merendahkan suaranya dan berkata, "Aku sekali lagi menyatakan penyesalan yang dalam atas kematian binatang keberuntungan. Namun sejak dia menemui ajalnya setelah dia meninggalkan hutan, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kita manusia melakukan kesalahan? Aku dapat memahami emosi sedihmu, tetapi kamu tidak dapat menggunakan kehidupan manusia dan mesroh yang tak terhitung jumlahnya untuk menghilangkan kesedihanmu, Ditian." Dewa binatang Ditian tiba-tiba tertawa mengerikan, seolah-olah dia baru saja mendengarkan lelucon. "Tidak ada hubungannya dengan manusia. Apakah kau tahu bagaimana binatang keberuntungan mati? Biarkan aku memberitahumu. Auraku terkait erat dengan binatang keberuntungan, dan aku bisa dengan jelas merasakan keadaan di mana dia berada ketika dia meninggal. Dia mengorbankan dirinya untuk manusia, dan dia dengan sukarela menjadi cincin roh seseorang. Bagaimana kau dapat mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan manusia?" "Apa?
Penatua Swan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Banyak kemungkinan yang berbeda tentang bagaimana binatang keberuntungan menemui ajalnya. Dan dia masih berpikir tentang bagaimana dia bisa meyakinkan Ditian untuk menarik pasukannya. Namun ketika dia mendengar jawaban ini, suara Penatua Swan tergesa-gesa dan dia berkata dengan marah, "Ditian, bahkan jika kau ingin menjebak orang lain untuk ini, kau harus menemukan alasan yang dapat dipercaya." Kaisar binatang, singa emas bermata tiga, menawarkan dirinya kepada seorang master roh manusia. Apakah kau bahkan percaya kata-katamu sendiri? Kau dapat mencoba bertanya pada monster roh di hutan Stardomu. Apakah mereka percaya ini? Kau lebih jelas daripada aku tentang apa yang terkandung dalam eksistensi kaisar binatang. Mungkinkah dia menawarkan dirinya kepada manusia? Ditian berkata dengan dingin, "Tidak ada yang mustahil. Kaisar binatang terlahir dengan kecerdasan yang sebanding dengan kalian manusia. Dan dia pasti telah masuk ke dunia manusia karena dia penasaran. Kaisar binatang lahir dari takdir surga. Dan dia selalu bertindak sesuai dengan takdir. Ada terlalu banyak hal yang dapat mencemari dirinya di dunia manusia. Dan masalah muncul dalam cara berpikir kaisar binatang karena pencemaran ini. Jangan mencoba untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Satu-satunya manusia yang dilihat kaisar binatang sebelum dia meninggalkan hutan adalah kau dan siswamu." Aku mendengar dari Raja Merah bahwa saat itu salah satu siswamu berinteraksi dengannya. Aku sangat yakin bahwa apapun yang terjadi pada kaisar binatang ada hubungannya dengan muridmu itu. Serahkan dia dan pasukanku tidak akan menyerang kota Shrek. Kalau tidak, kami akan mencuci Shrek dengan darah dan kita akan memusnahkan semuanya dan semua orang. Sikap Penatua Swan berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata Ditian. Tidak ada pertanyaan bahwa Huo Yuhao adalah orang yang Ditian bicarakan. Penatua Swan adalah pelaku saat itu, jadi dia tahu karena dialah yang telah membantu Huo Yuhao mendapatkan bagian dari kekuatan takdir singa emas bermata tiga. Dan dia adalah orang yang telah membantu Huo Yuhao membuka mata takdirnya. Apakah ini berarti bahwa singa emas bermata tiga menawarkan dirinya menjadi cincin roh kepada Huo Yuhao? Dia terus berpikir tentang Huo Yuhao yang hilang baru-baru ini di Kekaisaran Ryu. Dia sepertinya telah menghadapi semacam bahaya. Mungkin apa yang dikatakan Ditian benar. Namun kapan singa emas bermata tiga bertemu dengan Huo Yuhao? Mengapa dia tidak pernah menyebutkan hal ini kepadaku sebelumnya? Penatua Swan berseru, "Ditian, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Siswa yang kau cari itu bahkan tidak ada di akademi. Dan bahkan jika dia di sini, bagaimana aku bisa memberikan salah satu murid akademi Shrek kepadamu?" Suara Penatua Swan menjadi polos dan tenang. Dia sangat jelas ketika dia mengamati cara Ditian berperilaku bahwa invasi gelombang buas tidak bisa dihindari. Bahkan jika dia memberikan Huo Yuhao ke Ditian, kematian kaisar binatang sudah cukup untuk memicu agresi. Bahkan jika mereka tidak menyerang Shrek, mereka akan menyerang kota-kota lain dan Shrek harus mengambil tanggung jawab melawan mereka. Suara Ditian langsung menjadi dingin. Apakah ini berarti bahwa kau tidak mau menyerahkan bajingan itu dengan mengorbankan nyawa dan pertumpahan darah yang tak ada habisnya? Penatua Swan bergumam dengan dingin. Kau ingin bertarung? Maka ayo bertarung. Bagaimana kau bisa melangkahi kemuliaan Shrek hanya dengan kemauanmu? Kau mencari mati. Ditian meraung marah ke langit dan awan gelap melonjak seketika. Dia berteriak dengan garang di atas suaranya. Serang! Binatang roh yang awalnya berhenti di luar kota Shrek sekarang mulai bergerak seperti tsunami ketika mereka mendengar perintah Ditian. Semua jenis cahaya bersinar dan setiap orang dipenuhi dengan aura maniak dan gila saat mereka menuju kota Shrek. Kau berani Ditian? Penatua Swan melonglong ketika banteng Toti yang saleh mulai berlari melintasi langit. Dia menuju ke Ditian dengan tanduk spiral kembarnya. Sayap naga Ditian yang luar biasa membentang dan tiang api hitam dengan diameter lebih dari 10 meter meletus ke arah Penatua Swan. Ledakan bergema, gunung dan bumi bergetar pada saat ini. Meskipun mereka bertarung ribuan meter di langit, dunia bergetar seiring dengan tabrakan keduanya. Ditian
tidak bergerak 1 inci pun, tetapi Penatua Swan dipukul mundur. Terbukti masih ada jarak yang cukup antara kultivasi Penatua Swan dan Nitian. Mata emas besar Nitian mengalir dengan jijik dan ketidakpedulian saat dia mengepakkan sayap naga besarnya ke arah Penatua Swan. Awan gelap menjulang ke atas langit dan semua yang berwarna kuning langsung tertelan pada saat ini. Bahkan tubuh Penatua Swan menerima nasib yang sama dan bumi yang agung tertutupi kegelapan ketika petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan berkilau di antara awan gelap. Tekanan luar biasa ini menggambarkan pemandangan spektakuler dari awan gelap yang menimpa kota dan mengancam akan membanjiri kota. Pemandangan yang spektakuler membuat pasukan pertahanan kota Shrek dan semua orang dari Akademi Shrek merasa tertekan. Monster nomor 1 di dunia, pemimpin 10 besar monster roh, dewa binatang, diktator hutan Stardo, raja naga hitam mata emas. Terlalu banyak gelar di kepala Nitian. Kali ini kematian kaisar binatang singa emas bermata 3 akhirnya membuat marah makhluk roh yang sangat kuat ini. Dia tidak menahan diri. Sejak dia melakukan langkah ini, gelombang guntur terus-menerus meledak dari langit. Namun langit masih tertutup kegelapan. Bahkan siswa junior halaman luar dapat mengetahui dari situasi ini bahwa Penatua Swan benar-benar yang lebih lemah dan sama sekali tidak beruntung. Nitian mungkin adalah individu terkuat di seluruh benua Doulo. Bahkan jika naga suci kegelapan Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao ada di sini, dia mungkin tidak akan sanggup melawan Nitian. Dia adalah limit Doulo, tetapi jiwa bela dirinya adalah naga suci kegelapan, berasal dari ras naga hitam. Dalam hal kemurnian darah, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Nitian? Saat itu, ketika naga suci cahaya Dewa Naga Doulo Muan bertarung melawan Nitian, dia mengandalkan fakta bahwa elemennya adalah lawan alami untuk elemen Nitian, dan dia hanya sedikit lebih lemah. Jika Long Xiaoyao berada di posisinya, dia mungkin akan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Penatua Muan. Dia benar-benar bukan tandingan Nitian dalam mengendalikan elemen kegelapan. Jika Penatua Swan tidak bisa menahan Nitian dan jika dia akhirnya binasa dalam pertarungannya melawan Nitian, siapa lagi di kota Shrek yang bisa menahan individu terkuat di dunia ini? Akankah kota Shrek benar-benar dibinasakan? Waktu Doulo Sising mempersiapkan serangan ala jiwa mereka, mereka dihadapkan dengan pasukan yang tangguh dari setidaknya 100.000 binatang roh, dan Toti Doulo jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan dewa binatang di langit. Namun demikian, mata setiap prajurit di pasukan pertahanan kota Shrek dengan cepat menjadi tajam dan ditentukan di bawah komando Sising. 32 meriam panah silang ilahi Zuge disematkan di tembok kota selatan. Itu sangat mengintimidasi para siswa dari halaman dalam Akademi Shrek dengan cepat menyebar di sepanjang tembok kota selatan di bawah komando berbagai sesepuh pavilion Dewa Laut. Tidak ada pertanyaan bahwa kekuatan gabungan kota Shrek jauh dari kekuatan hutan Stardo. Mereka hanya bisa mengandalkan tembok kota karena semuanya akan berakhir jika tembok kota ini ditembus. Meriam silang ilahi Zuge, gelombang pertama, tembakan! Sising berteriak di bawah atas suaranya. Gelombang binatang melonjak ke depan dalam sekejap mata. Semakin dekat mereka, semakin jelas jumlah mereka yang menakutkan. Monster roh yang mengisi garis depan adalah monster roh 10 atau 100 tahun. 32 meriam silang ilahi Zuge dengan cepat menembak, dan bola-bola cahaya yang menyilaukan bersinar dari atas bagian tembok kota. Meriam kelas 6 ini sangat berguna untuk pertahanan kota. 18 barel dari masing-masing dari 32 meriam itu ditembakkan pada saat yang bersamaan. Meriam yang menggelegar membuat semua orang terguncang. Garis-garis cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pasukan binatang buas. Badai energi ini adalah hujan maut. Dalam sekejap mata, ledakan luar biasa menggema dari bagian depan medan perang. Teriakan tragis, raungan yang mengeram, dan erangan dapat terdengar. Dan ledakan yang terjadi menyebabkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke udara. Semua berceceran di medan perang ini. Ini adalah pertama kalinya pasukan pertahanan kota Shrek menyaksikan kekuatan yang menakutkan dari semua meriam silang ilahi Zuge yang ditembakkan sekaligus. Jika gelombang binatang ini seperti banjir, serangan meriam ini dengan paksa menghentikan banjir itu. Gelombang binatang buas berhenti dan banyak binatang roh di depan telah terbunuh.
Setelah itu, sesuatu yang aneh terungkap. Cincin roh yang sebagian besar berwarna putih dan kuning mulai naik. Dari konsentrasi cincin roh yang padat, terbukti bahwa banyak makhluk roh telah terbunuh dalam serangan sebelumnya. Sising bangkit dan melayang di atas tembok kota. Dia berteriak dengan marah. Apakah kalian melihat? Ini adalah kekuatan Shrek, tentara pertahanan kota Shrek. Biarkan hasrat kalian membara untuk kemuliaan Shrek. Untuk Shrek, kita harus bertarung sampai titik darah penghabisan. Kita harus menggunakan setiap tetes darah di tubuh kita. Bersiaplah untuk menembakkan putaran kedua. Meriam silang Ilaizuke. Shrek adalah akademi nomor 1 di dunia. Anggota generasi pertama dari 7 maksud Shrek. Juga diyakini telah menjadi dewa. Jadi mengapa jika mereka menghadapi gelombang binatang buas dari hutan Stardo, Shrek tidak akan dikalahkan dan mereka semua akan bertarung demi kemuliaan Shrek sendiri. Meriam menembakkan putaran kedua. Sekali lagi, beberapa ratus bom peledak menghujani binatang buas. Ledakan yang mengerikan mengguncang bumi lagi dan ledakan luar biasa bergema di seluruh medan perang. Tiba-tiba, bagian depan pasukan binatang buas ditebang seperti gandum. Cincin roh yang tak dihitung jumlahnya bersinar dan bangkit sekali lagi. Di atas tembok kota, sorak-sorai mulai meletus. Pasukan binatang buas bisa dikalahkan. Dalam 10 tahun terakhir perkembangan Shrek dalam alat jiwa cukup signifikan. Ini terutama benar setelah Swan Ziwen datang ke Sekte Tang. Penyelesaian meriam silang Ilaizuke serta alat jiwa lainnya yang berkontribusi pada pertahanan kota membuat kota Shrek tampak lebih sulit ditembus. Namun, sosok hijau giok dari tentara binatang roh naik ke langit. Saat dia naik ke langit, lapisan riak hijau giok mulai menyebar dan menelan seluruh gelombang binatang buas. Tidak hanya ada banyak binatang roh mati, tetapi juga ada banyak binatang roh terluka. Di bawah iluminasi cahaya hijau giok ini, luka-luka dari binatang roh pulih pada tingkat yang luar biasa. Lebih menarik lagi, cincin roh yang telah bangkit mulai meleleh di tengah-tengah cahaya giok ini, yang membuatnya semakin mencolok. Dengan segera makhluk-makhluk buas yang terluka, yang terbaring di tanah mulai merangkak dan mereka meraung sekali lagi. Manusia, kalian telah meneliti semua jenis senjata penghancur seperti ini. Suatu hari, kalian pasti akan menggunakannya pada binatang roh. Awalnya aku tidak mendukung memulai gelombang binatang ini. Namun aku harus setuju bahwa manusia mengancam kelangsungan hidup monster roh. Kami akan melakukan yang terbaik dalam perang suci ini. Sosok hijau terbang. Itu lebih jelas dilihat. Dia adalah monster yang berbentuk manusia dan kecantikan yang menggairahkan. Di sisi tembok, sorot mata Penatua Song berubah tajam dan dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah. Sosoknya naik ke atas tembok kota. Dia melayang di udara dan lapisan hijau terang bersinar darinya. Di belakangnya, sebuah proyeksi muncul mengungkapkan seekor elang pucat yang seluruhnya diliputi cahaya hijau. Itu adalah jiwa bela dari Penatua Song, elang dewa bayangan hijau. Itu adalah jiwa bela dari peringkat atas dari elemen angin dan jiwa bela dari tipe kelincahan peringkat teratas. Penatua Song naik ke langit dan menghadap wanita yang menggairahkan secara langsung. Dia bertanya, apakah Anda biji angsa zamrud? Wanita itu tidak melihat Penatua Song tetapi menatap korban-korban dari pasukan monster roh. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Tepat sekali. Aku Biji. Penatua Song berkata, Biji, jika aku tidak salah, Anda dikenal sebagai makhluk roh yang paling baik hati. Kamu juga salah satu dari 10 besar binatang buas dan satu-satunya yang tidak mahir berkelahi. Namun, diakui bahwa status Anda di antara binatang buas dapat dibandingkan bahkan dengan titian, karena Anda telah merawat binatang roh yang tak dihitung jumlahnya dan menyelamatkan hidup mereka. Namun, aku perlu bertanya kepadamu, jika nyawa binatang buas dianggap berharga, apakah kehidupan manusia juga dianggap berharga? Jika kita tidak menyerang barusan dan membiarkan kalian semua menyerang tembok kota, tidakkah kita semua akan terbunuh? Anda juga sudah mendengar perintah titian. Dia ingin melenyapkan kota Shrek. Kaisar binatangmu telah mati dan kami juga menyesalinya. Mungkin itu adalah pekerjaan manusia, tetapi Anda telah membuat seluruh umat manusia marah. Bukankah ini terlalu banyak? Anda adalah makhluk yang welas asih, tetapi mengapa Anda menjadi begitu kacau? Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.